Balita bukan sulit, mereka sedang belajar mandiri. Ini pendekatan The Montessori Toddler, simak ini. Halo semuanya, kali ini kita akan bedah sebuah buku yang bisa dibilang mengubah cara kita memandang anak-anak balita. Judulnya The Montessori Toddler oleh Simone Davis. Nah, buku ini tuh semacam panduan buat para orang tua supaya bisa melewati masa-masa balita dengan lebih damai, lebih tenang, dan lebih saling menghargai. Dan semuanya itu dimulai dari satu ide besar yang, bener-bener kuat. Balita adalah manusia yang disalahpahami. Simone Davis membuka bukunya dengan kalimat ini, dan jujur, ini mengubah segalanya. Inilah inti dari cara pandang Montessori terhadap balita. Gagasan bahwa mungkin saja, sangat mungkin, semua perilaku yang kita anggap sulit atau nakal itu sebenarnya adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Oke, yuk kita jujur-jujuran dulu deh. Mengasuh balita itu bisa jadi tantangan yang luar biasa kan? Makanya sampai ada istilah kayak terrible twos. Ini perjuangan nyata yang dirasain banyak banget orang tua di seluruh dunia. Dan seringnya bikin kita merasa sendirian dan frustrasi. Mungkin ini kedengerannya familiar banget ya. Anak kita kayaknya susah banget diatur, nggak mau dengerin, tantrum di saat yang paling nggak pas, misalnya di tengah supermarket. Dan kayaknya hobi banget menyentuh semua barang yang harusnya nggak boleh disentuh. Kita seringkali jadi bingung dan kehabisan akal. Tapi gimana kalau ternyata ada cara pandang lain? Gimana kalau perilaku mereka itu bukan untuk melawan kita? Nah, disinilah perubahan besarnya dimulai. Kunci untuk hubungan yang lebih damai dengan anak balita kita itu bukan tentang mengubah mereka, tapi tentang mengubah cara pandang kita. Ini tentang mencoba sejenak saja untuk melihat dunia dari sudut pandang mereka, dari mata mereka yang mungil itu. Coba deh kita lihat tabel ini. Ini benar-benar membuka mata. Saat anak kita tantrum meledak-ledak, itu bukan serangan personal ke kita. Justru sebaliknya, itu adalah tanda bahwa dia merasa sangat aman bersama kita sampai berani mengeluarkan semua emosi besarnya. Atau saat dia mengulang-ulang satu permainan terus-menerus. Dia bukan lagi iseng, tapi otaknya sedang bekerja keras untuk menguasai sebuah keahlian. Dan saat dia jalannya pelan banget, itu karena dia sedang benar-benar menikmati momen dan mengamati dunia di sekitarnya. Jadi intinya adalah perilaku mereka itu komunikasi, bukan pembangkangan. Nah, ini dia perubahan mindsetnya. Ketika kita sadar bahwa perilaku sulit mereka itu sebenarnya adalah cara mereka minta tolong, bukan cara mereka menyerang kita bisa berhenti bersikap defensif. Alih-alih marah, kita bisa bertanya dalam hati, apa ya yang dia butuhkan sekarang? Gimana caranya aku bisa bantu? Dan saat itu juga, seluruh pendekatan kita bisa berubah dari reaktif menjadi suportif. Oke, jadi gimana caranya kita menerapkan perubahan cara pandang ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, disinilah filosofi Montessori berperan. Ini bukan cuma soal mainan kayu yang bagus, tapi ini adalah serangkaian prinsip inti yang menjadi panduan kita dalam berinteraksi. Yuk, kita bahas beberapa yang paling penting. Prinsip pertama adalah pikiran yang mudah menyerap. Coba bayangkan pikiran anak kita dari lahir sampai usia 6 tahun itu seperti spons. Mereka menyerap semua informasi dari lingkungan sekitarnya tanpa usaha sama sekali. Artinya apa? Artinya cara kita bicara, cara kita bergerak, bahkan suasana hati kita di rumah, semuanya itu diserap dan membentuk cara mereka memahami dunia. Selanjutnya ada yang namanya periode sensitif. Ini tuh semacam jendela emas untuk belajar. Ada masa-masa tertentu ketika seorang anak punya dorongan internal yang kuat banget untuk belajar satu hal spesifik. Misalnya bahasa, keteraturan, atau gerakan. Nah, kalau kita jeli mengamati, kita bisa mendukung ledakan belajar alami ini dengan menyediakan aktivitas yang pas. Dan yang satu ini, ini penting banget. Kebebasan dalam batasan. Ini bukan berarti anak boleh melakukan apa saja sesuka hatinya ya. Justru kebalikannya. Ini artinya kita sebagai orang tua menjadi pemimpin yang tenang dan tegas yang menyediakan struktur lewat aturan yang simple, jelas, dan penuh hormat. Di dalam pagar yang aman, inilah anak punya kebebasan untuk bereksplorasi, membuat pilihan, dan belajar mandiri. Oke, teorinya udah dapat, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Gimana sih caranya membawa prinsip-prinsip ini ke dalam rumah kita sehari-hari? Hal pertama dan terpenting yang harus diingat, Anda nggak perlu bikin rumah jadi kayak kelas Montessori kok. Mulai aja dari hal-hal kecil, pakai barang-barang yang sudah ada di rumah. Intinya lebih ke pola pikir dan koneksi kita dengan anak, bukan soal membeli barang-barang mahal. Nah, saat kita mau mengenalkan sebuah aktivitas baru, ada metode yang sangat membantu. Namanya SHOW. S untuk slow atau pelan.
gerakan tangan kita dengan pelan dan jelas. H untuk hands atau tangan. Biarkan tangan kita yang mengajar, bukan mulut kita. O untuk omit atau hilangkan. Hilangkan gerakan-gerakan yang nggak perlu. Dan W untuk words atau kata-kata. Jangan banyak bicara saat mendemonstrasikan. Kenapa? Supaya anak bisa fokus 100% pada gerakan kita tanpa terganggu. Anak-anak balita itu punya keinginan alami untuk ikut berkontribusi. Jadi melibatkan mereka dalam tugas-tugas sehari-hari seperti ini bukan sekedar bantuan loh. Ini memberi mereka rasa memiliki dan rasa mampu. Buat kita, mungkin itu cuma mengelap tumpahan air, tapi buat mereka itu adalah sebuah pekerjaan berarti yang menunjukkan bahwa mereka adalah anggota keluarga yang berharga. Dan yang terakhir, mari kita rangkum semulanya dengan satu metafora yang menurut saya indah sekali, yang merangkum seluruh filosofi pengasuhan ala Montessori. Dr. Montessori membandingkan peran kita sebagai orang tua dengan seorang petani. Tugas kita itu bukan untuk membentuk anak kita menjadi sesuatu sesuai kemauan kita, seperti pemahat membentuk patung, bukan. Sebaliknya, tugas kita adalah menanam benih, lalu menyediakan kondisi yang tepat, memberi sinar matahari, air, dan nutrisi yang cukup, dan setelah itu kita mundur sejenak dan mengamati mereka tumbuh menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Kita mengolah lingkungannya, bukan membentuk anaknya. Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan penutup yang sangat mendalam. Saat Anda memikirkan kembali cara pengasuhan Anda, coba tanyakan pada diri sendiri. Benih-benih apa yang ingin Anda tanam untuk anak Anda? Benih rasa ingin tahu, benih tanggung jawab, benih kepercayaan diri? Karena pada akhirnya, memahami mereka adalah langkah pertama untuk membantu mereka bertumbuh. 1 like itu semangat, 1 share itu manfaat, dan 1 subscribe itu perjalanan tanpa batas.